Jadi praktiknya kali ini Ibu praktekkan bagaimana membuat data di Microsoft Excel, nanti kita integrasikan di dalam Microsoft Word ya. Jadi integrasi antara aplikasi Microsoft Excel dan Microsoft Word ini kita buat dulu datanya di Microsoft Excel. Nah, di dalam Microsoft Excel itu ada istilah baris, ada kolom ya. Jadi ini harus dipahami, baris, kemudian ada kolom. Baris itu yang mana, kolom itu yang mana, itu harus dipahami. Kemudian ada istilah sel, lalu ada rank, kemudian ada sheet. Jadi istilah-istilah ini yang ada sering digunakan dalam Microsoft Excel ini harus dipahami ya. Jadi baris itu yang ke bawah ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu yang sebelah kiri ada angka, itu namanya baris. Jadi baris 1, 2 sampai baris terakhir itu kalau mau lihat di tekan kontrol panah bawah. Nah, itu ada posisi baris terakhir itu di 1.048.576 baris dalam Microsoft Excel ya. Nah, kembalikan ke baris awal. Nah, untuk kolom itu yang ke kanan. Jadi yang ada huruf A, B, C, D, E dan seterusnya sampai kolom terakhir itu ditekan kontrol panah kanan, muncul XFD, itulah kolom terakhir dalam Microsoft Excel. Kita kembalikan. Nah, jadi baris yang ke bawah, kolom yang ke samping. Kemudian ada istilah sel. Sel itu yang kotak ini. Jadi pertemuan antara kolom dan baris itu namanya sel. Sel itu ada jadi kalau kita arahkan ini nama sel ya. Ini berubah-ubah. Jadi ini kolom C baris ketiga. Itu namanya C3. Kalau dipindahkan ini akan berubah mengikuti sel yang dipilih ya. Lalu ada rank. Rank itu kalau kita blok kayak gini, itu namanya rank. Jadi kumpulan beberapa sel itu namanya rank. Lalu ada sheet. Sheet itu yang mana? Yang ini, satu halaman ini yang kosong. Itu namanya sheet, lembar kerja ya. Nah, sheet ini bisa ditambah di bawah sini ya. Ada tanda tambah di samping sheet 1 tuh. Kalau diklik otomatis dia akan nambah sheet ya, sampai berapa yang nanti akan digunakan. Nah, nama sheet ini bisa diganti. Jadi kalau mau diganti diklik kanan ya, ada rename, itu bisa diganti. Jadi kita kasih nama misalnya latihan 1. Terus yang sheet kedua nanti kita ganti jadi latihan 2. Itu seterusnya ya. Nah, untuk tabnya sendiri itu bisa dikasih warna ya. Jadi itu ada warna. Bisa nanti dikasih supaya dia ada yang membedakan ya. Jadi tab antara tab yang satu dengan yang lain tuh beda-beda warnanya. Kayak gini ya. Oke. Kemudian kita masuk langsung ke input ini ya, data yang akan kita buat di buku paketnya, buku paket yang baru halaman 58. Jadi di situ ada nomor, lalu ada nama pegawai. Kalau mau pindah sel itu pakai tanda panah ya, tanda panah kanan mau ke kanan, kalau mau ke kiri tanda panah kiri, ke bawah tanda panah kanan, ke bawah ya. Nama pegawai. Nah, ini kan isinya sama kolomnya tuh sempit. Jadi ini bisa diperlebar dengan menggeser ya kolomnya ini ke samping seperti ini. Supaya ini nama pegawai nanti tidak ketutup. Oke, lanjut ke bagian. Lalu ada gaji pokok, status,
kemudian besar tunjangan, terakhir total gaji. Nah seperti ini ya. Yang untuk besar tunjangan ini kan ketutup tuh tulisannya, jadi supaya dia kelihatan semua kita geser kolom perlebar seperti ini, tarik tahan terusnya. Oke, kemudian kita isi datanya. Cukup 5 aja dulu ya. Ini diatur, diisi data pegawainya. Doni jadi diikuti aja dulu data yang ada ini ya, supaya nanti tidak bingung nanti pada saat dijelaskan. Personalia, lalu ada pemasaran, produksi. Jadi di Excel tuh kalau menuliskan kata yang sudah ada sebelumnya itu otomatis dia akan muncul kayak gini. Jadi tinggal di enter aja, nanti nggak perlu diketik semuanya ya. Gaji pokok ini nuliskan angkanya aja ya, jadi nggak perlu pakai titik atau RP. Nanti kita format supaya dia muncul RP dan ada pemisah ribuannya. Jadi ini 30000 itu 3 juta ya, ini 2,5 juta, lalu 3 juta, lalu 2 juta. Oke, selesai. Kemudian terakhir status nikah, belum menikah. Nah kayak gini ya, belum menikah tuh baru diketik BE sudah muncul, jadi tinggal di enter, nggak perlu. Ini diperlebar ya kolomnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita format nih gaji pokoknya supaya ada RP nya. Cara formatnya itu ini di blok ya, di blok bisa ke sini ke tanda panah di bawah di samping number, atau di sini di klik kanan di area yang di blok ini, klik kanan format cell ya. Nih format cell sama aja munculnya kalau kita ke sini klik tanda panahnya ya, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke pilih ke currency ya. Currency ini untuk memberikan simbol mata uang, jadi ini decimal place-nya kita kasih 0, lalu kita cari simbol RP. Kalau sudah ada RP di situ di komputernya, udah tinggal diklik aja. Oke. RP ini ya, Indonesia, kemudian di oke. Nah ini otomatis ada RP-nya ya, seperti ini. Begitu juga ini total gaji, besar tunjangan juga nanti ada RP. Jadi ini di blok baru di reformat lagi, dikasih lagi RP. Mau dikasih format di awal atau setelah nanti masukkan rumus boleh, intinya dikasih format RP ya. Oke, sekarang besar tunjangan itu di bukunya ada ketentuannya bahwa nilai besar tunjangan itu 15% dari gaji pokok untuk pegawai yang sudah menikah. Jadi di dalam Microsoft Excel untuk membuat rumus itu selalu diawali dengan sama dengan ya, simbol sama dengan. Jadi kita masukkan sama dengan, kemudian gaji pokoknya kita klik,
lalu kali itu tanda bintang ya, kali 15%. Kalau sudah di enter akan muncul hasilnya. Nah, dalam rumus dalam Microsoft Excel itu tidak perlu kita ketik satu-satu ya. Kalau sudah jadi satu rumus itu tinggal kita tarik. Jadi ini sudut kanan bawah ya, yang muncul tanda panah seperti ini, itu ditarik ke bawah. Otomatis dia akan mengikuti nanti data yang berikutnya. Nah, masalahnya di ketentuan bukunya itu kalau yang belum menikah itu kan 5%. Jadi yang ini yang belum menikah ini kita ubah rumusnya di sini di formula bar. Formula barnya kita klik di sini bagian atas, kita ganti 5%, enter. Jadi dia nanti akan mengikuti. Begitu juga ini ya, yang belum nikah diubah semua jadi 5%. Oke, sudah selesai besar tunjangan. Sekarang total gaji. Rumus total gaji di ketentuan buku itu total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Oke, jadi sama dengan kita klik gaji pokok ditambah besar tunjangan, enter. Kita tarik ke bawah, nggak perlu masukkan satu-satu. Jadi nanti kalau ada data 100 di sini nggak perlu diketik rumusnya sampai 100 kali, cukup satu kali. Kalau sudah benar tinggal ditarik gitu ya. Nah, ini udah jadi. Ini kasih tambahan di sini ya. Di sini jumlah, lalu ada rata-rata. Jadi ini menghitung jumlah yang ini ya, data yang di atas gaji pokok. Jadi cara mencari jumlah itu sama dengan sum ya. Ini ada muncul ya, sum buka kurung, kemudian kita blok ini data gaji pokoknya 5 orang tadi, lalu kita tutup kurung, enter. Jadi inilah jumlah keseluruhan gaji pokok yang ada di atas. Nah, untuk rata-rata sama dengan average. Jadi untuk mencari rata-rata sebuah data itu average, buka kurung, klik datanya, tutup kurung, enter. Nah, bagaimana dengan data yang lain? Kita tinggal tarik aja kayak gini. Ini di blok, ini ditarik, di blok, ditarik ke samping kayak gini ya. Otomatis ini juga terjumlahkan ya, terjumlah sendiri ya. Ini juga ya. Ini kenapa 0? Karena data yang di atasnya itu bukan data bilangan atau data angka, tapi huruf. Jadi dia error. Jadi kita hapus saja. Kemudian untuk formatnya ini supaya ada warnanya ya, kita format dulu, kita kasih tebal, kasih perataan tengah, lalu kita kasih warna ya, warna supaya dia ini warna latar belakang ya. Untuk warna tulisan kita pakai ini text fill ya. Oke, ini kita kasih warna juga seperti itu ya, kasih bold. Oke, kemudian ini kita hilangkan garis-garis yang selnya ini, ada kotak-kotak garis ini kan kita bisa hilangkan di menu view, kemudian grid line-nya dibuka centang seperti ini ya. Baru kita kasih border atau tabel ini, border di blok, ini datanya di blok. Lalu kita ke menu home, di samping fill color ini ada kotak ya, kotak tanda panahnya kita klik, itu ada border macam-macam. Kita pilih aja dulu yang all border ya, yang ini. Jadi kita kasih semua tabel kayak gini. Sudah sampai di sini sudah datanya yang di Excel. Kemudian kita simpan dulu, jadi file, save atau save as itu sama aja ya untuk pertama kali menyimpan. Kemudian kita pilih data D, kita buat folder misalnya nama ya, nama kalian sama kelas ya.
Kemudian nama filenya ini kita kasih nama latihan 1, nama kalian, nama kelas. Oke, kita simpan. Ini sudah tersimpan. Sekarang untuk mengintegrasikannya di Microsoft Word, jadi ini kita minimize ya di sini. Kita buka Microsoft Word-nya, kita buka Blend Dokumen. Jadi data yang di Microsoft Excel ini bisa kita copy ke Microsoft Word. Jadi ini kita blok, kita copy, klik kanan copy, atau pakai yang di home ini, menu copy, kita klik copy. Nah, otomatis dia akan terblok seperti ini. Kita ke Microsoft Word-nya. Nah, di sini ada dua cara ya untuk mempaste di Microsoft Word. Jadi kalau kita paste langsung kayak gini, yang pilih ini paste, nanti dia akan terpindah datanya seperti ini di dalam Microsoft Word ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, itu nanti harus di copy ulang dari Excelnya ya. Nah, kalau cara kedua, kalau pakai cara yang ini paste spesial ya, ini ada jadi tanda panah di bawah paste ini, diklik, kemudian ada tanda paste spesial. Di sini pastenya kita pilih Microsoft Object Word, nih Microsoft Excel ya, Oxid Object kita pilih, baru klik OK. Nah, otomatis dia akan sama ya tampilan sekilas, tapi perbedaannya ketika kita akan mengubah data yang ada di sini di tabel ini, itu bisa pakai dengan paste spesial tadi ya. Jadi ini kalau kita double klik kan dia akan berubah jadi data Excel ya kayak gini. Ini bisa diubah lagi nih datanya. Misalnya ini di bukunya itu disuruh ubah data gaji pokok ya, datanya yang sudah menikah itu dikasih ini kasih 20%, kemudian gaji pokok produksi dinaikkan menjadi 2.500.000. Itu ketentuan yang ada di halaman 61 ya. Jadi ini kita ubah yang gaji pokok produksi ini, di sini kan 2 juta, ini kita ubah jadi 2.500.000. Kalau kita enter, otomatis data di belakangnya itu juga berubah. Begitu juga yang ini 2.500.000. Oke. Nah, kemudian tunjangan yang menikah itu menjadi 20%. Jadi ini tunjangan ini kan di sini 15%. Kita ubah menjadi 20. Oke, otomatis dia akan berubah. Ini kita ubah juga. Ya, seperti itu. Itu yang kalau kalian tadi menggunakan paste spesial. Jadi itu bisa diubah datanya ya. Nah, kalau yang paste aja, yang copy langsung paste gitu, ini tidak bisa. Ini kecuali kalau diubah manual. Misalnya ini mau diubah, nah, dia akan terubah manual kayak gini. Jadi kalau mengubahnya ketik manual. Nah, ini diubah di sini tidak berubah ya. Jadi harus dihitung manual lagi, atau diubah di sini di Excelnya, diubah di Excelnya. Nah, kalau sudah berubah di sini baru nanti ini di copy lagi ke Microsoft Word-nya. Itu kalau pakai paste ya. Kalau mau enak, jadi kalau data Microsoft Excel-nya berupa rumus, nanti supaya enak ngubahnya ya pakai paste spesial seperti ini ya. Jadi kalau mau diubah tinggal double klik, otomatis ini tabelnya akan berubah menjadi format Excel ya. Jadi itu bisa diubah. Oke, seperti itu ya. Jadi itu integrasi antar aplikasi dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Mungkin bisa dipahami, nanti dipraktekkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.